Hai Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Dwi Trisya Sivangkar. Saya calon guru penggerak angkatan pertama dari SMA Negeri 1 Amlapura, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Selamat menyaksikan. Tujuan belajar kita, kenapa kita belajar penelitian sosial? Itu yang pertama, karena kalian harus mampu memahami atau mendeskripsikan hakikat penelitian sosial dengan tegas, jujur, bertanggung jawab, dan cermat. Yang kedua adalah tujuannya menyajikan laporan rancangan penelitian sosial secara sederhana sesuai dengan kreativitas kalian. Yang ketiga adalah kalian mampu mengelola kompetensi emosional, terutama kompetensi pengambilan keputusan dalam menyajikan rancangan penelitian sosial secara sederhana. Kita buat dulu kesepakatan apa yang akan kita lakukan selama Vicon ini, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Yang ingin bersuara dari 10 IPS 1 boleh, dari 10 IPS 2 boleh, sebutkan agar saya ketikkan, dan ini harus kita laksanakan bersama. Kita buat kesepakatan kelas supaya kita sama-sama enak. Kamu senang belajarnya, saya juga belajarnya juga senang ngajarnya. Terserah kesepakatannya apa aja. Siapa yang mau usul silakan di depan. Ya, saya Bu. Ya, apa nih kesepakatan kelas yang mau kita buat selama Vicon? Di saat pemberian materi bisa memotong penjelasan dengan sebuah pertanyaan. Boleh memotong materi. Boleh memotong materi jika tidak jelas dan bertanya. Iya. Nah, yang lain ada? Bu, saya ingin mengajukan kesepakatan kelas, Bu. Iya, apa nih? Pada waktu Vicon kelas bisa melakukan suatu games permainan, tapi termasuk ke dalam materi tersebut, Bu, supaya kita dalam melakukan pembelajaran tersebut itu lebih santai gitu loh, Bu. Vicon kelas diadakan game agar pembelajaran santai. Oke, semua sepakat? Yang lain? Nah, sekarang lihat semua gambar ini. Lihat. Semuanya kalian melihat gambar ini? Lihat Bu. Nah, Lihat Bu. silahkan kamu ketikkan di chat. Silahkan kamu ketikkan di chat. Lihat Bu. Ya, bagus. Silahkan kamu ketikkan di chat. Gambar apa yang pertama kali kamu lihat? Ayo. Terserah apa aja, gambar apa aja yang pertama kali kamu lihat. Widya Putra katanya pohon beringin sama macan. Ada yang bilang pohon. Pratiwi bilang pohon. Gambar pohon. Pohon nih rata-ratanya. Macan sama monyet. Ada lagi. Gorila dan macan. Pohon bercabang. Pohon. Nah, banyak nih pohon. Gorila dan macan. Coba dulu dilihat, perhatikan dulu gambar apa itu yang ada di dalam foto tersebut. Ada gambar burung. Ada nggak burung di situ? Yuk, ada burung, ada ikan. Wah, ada ikan lagi. Yo, perhatikan lagi. Ada gorila. Mana nih yang bergambar gorila? Ada, kalau dari segi warna ini ada warna hitam dan warna putih. Tapi dari
gambar hitam dan putih ini bisa kita lihat dari berbagai macam gambar. Ada lagi bilang pohon, gorila, dan macan. Avita, coba dulu nih Made Avita Chandra Dewi. Coba kamu hidupkan mic-nya. Lalu kamu sebutkan gambar apa sih yang sebenarnya ada di layar tersebut? Gambar yang ada di layar tersebut yaitu gorila, pohon, burung, macan, Lalu dan itu aja, Bu. itu aja. Coba sih. Ya, Terima kasih ya. Aridani, nih Aridani, burung katanya. Coba nih Aridani. Halo. Ya. Gambar apa ini yang kamu lihat? Saya lihatnya ada pohon, terus itu di kiri yang di atas itu ada gorila. Terus itu kayak macan yang bukan singa deh. Singa atau macan? Yang paling bawah itu Yang paling bawah itu, yuk apa lagi? ada kayak ikan juga. Terus itu bentuknya kayak burung juga. Kayak ada burung, ada ikan. Iya. Nah, ini udah dikatakan itu sudut pandang. Kita ini dari satu gambar ini bisa kita lihat ada, kalau ini dia gambar gorila ya. Ya kan? Setuju ya, ini gambar gorila. Ini seperti macan bisa. Ini bisa kita lihat seperti pohon. Ini bisa kita lihat juga sebagai jejak, atau ada yang bilang ini juga burung. Kalau kita perhatikan ini, bisa nggak ini kita katakan sebagai kayak seperti katak atau kodok? Nih, ini kalau kita lihat di bawah ini kayak air. Lalu ini seperti ikan. Baru katanya juga ini ada seperti wanita yang sedang tidur, ini rambutnya, ini wajahnya. Jadi satu gambar ini bisa memunculkan banyak sudut pandang. Apakah kita boleh menyamakan sudut pandang kita dengan sudut pandang orang lain? Bahwa ini gambar ini harus gorila, tidak macan, boleh? Tidak. Tidak boleh. Nggak boleh. Itu namanya sudut pandang. Kita melihat gambar itu dari sisi mana? Tidak ya kan? Nah, sama halnya nanti ketika kita ingin melakukan penelitian, kita tidak boleh menyamakan sudut pandang kita dengan sudut pandang orang lain. Tetapi kita coba ketika kita melakukan pengambilan data, kita menuliskan. Lalu kita buktikan data itu benar atau tidak. Data yang disampaikan itu sebenarnya adalah dibuat atau benar kenyataan apa adanya. Jadi nanti kalau misalkan juga kalian di dalam masyarakat, ketika kalian dalam sebuah organisasi, kalian ingin menyampaikan pendapat atau sedang diskusi, kalian tidak boleh mengharuskan pendapat kalian itu diterima dengan sepenuhnya dengan mereka atau teman-teman yang lain. Karena setiap orang itu mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Tapi cobalah mengambil titik kebenaran. Apa yang mendekati atau apa yang paling benar. Itulah yang akan diterima. Jelas sampai di sini? Jelas. Jelas. Jadi ini juga Jelas, Bu. ini juga, oh ya, kita minggu lalu kita sudah membahas sebelum materi metode penelitian kan kita sudah melakukan diskusi ya. Siapa yang ingat diskusi kita dari 5 kelompok itu?
Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar kehidupan rata-rata masyarakat di suatu daerah. Ada 4 bentuk dari kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural, dan kemiskinan struktur kultural. Kita belajar masuk ke tujuannya. Penelitian sosial. Jika mendengar kata penelitian sosial, apa sih yang ada di dalam benak pikiranmu? Penelitian artinya melakukan suatu meneliti atau pengamatan. Melakukan pengamatan. Tulis di chat, di kolom chat, apa sih penelitian itu? Jika Anuraga mengatakan penelitian melakukan suatu penyelidikan. Ini ada penelitian adalah menilai seseorang, bisa. Nah, kalian nggak lihat gambarnya nggak? Lihat. Coba kalian perhatikan, ini gambar apa? Kalian tulis. Kalian ketikkan di situ gambar apa dan dia sedang apa? Gambar apa? Dia sedang apa? Dan di mana? Ini ada yang mengatakan gambar seorang peneliti sedang meneliti di laboratorium. Ada yang melakukan penelitian. Coba ya, ada yang ingin menyampaikan secara langsung? Widya Putra, Widya Putra. Coba Widya Putra ini depan mic-nya. Sudah, Bu. Ya, coba kami sampaikan. Saya pada gambar tersebut yaitu mengenai ada seseorang yang melakukan suatu penelitian di laboratorium dengan menggunakan alat mikroskop yang dikarenakan penelitian tersebut tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi dia hanya digunakan dengan alat pembantu yaitu mikroskop. Dio Fareji, apa yang kamu lihat? Ya, Bu. Seorang peneliti sedang melakukan pengamatan di laboratorium menggunakan mikroskop. Buat lagi Anuraga. Ya, gambar tersebut adalah sekelompok manusia yang tinggal di daerah pemukiman di atas perairan kotor. Hubungannya dengan penelitian sosial ialah kita dilatih untuk meneliti bagaimana gejala tersebut dapat terjadi dan akibat yang didampakkan oleh gejala tersebut. Ya, sebab akibat dari gejala tersebut. Menurut gambar yang saya perhatikan itu suatu permukiman di daerah sungai yang lingkungannya sangat kumuh. Kemudian hubungannya dengan penelitian sosial yaitu kenapa mereka dapat tinggal di daerah yang kumuh seperti itu, Bu. Bapak yang dua ini sedang apa? Melakukan penelitian, Bu. Melakukan penelitian. Ayo, apa lagi? Sedang bayar pajak, Bu. Ya mungkin ya bayar pajak ditagih ke rumah karena nggak datang ke kantor pajak. Boleh. Sedang melakukan wawancara, Bu. Melakukan wawancara, melakukan pendataan. Ayo, apa lagi? Melakukan apa? Survei. Melakukan survei. Sensus penduduk. Ayo, apa lagi? Di sini beberapa artikel itu ada tentang perekonomian, tentang budaya, tentang kenakalan remaja, dan ada istiadat. Silakan kamu pilih contoh artikel sesuai yang kamu sukai, kamu baca bentuk penelitian dan bentuk rancangan penelitian. Kalau tadi kita belajar dengan cara menganalisis sebuah gambar agar tahu bagaimana penelitian, apa ciri-ciri penelitian. Lalu tadi ada supaya lebih paham lagi dengan cara artikel. Nah, sekarang coba kamu melihat dari video ini.
Sudah semua? Udah. Lalu sekarang akan saya unjuk gini dia. Akan saya unjuk satu orang untuk menyebutkan topik yang telah ditentukannya. Sudah? Dan alasannya sudah, kamu pilih temanmu yang lain supaya dia mau membacakan juga hasil dari topiknya itu. Jadi think, write, share. Kamu berpikir, kamu tuliskan, dan kamu berbagi. Ya, saya Bu. Oh ya, Anuraga nih, ayo. Perubahan penggunaan biaya kuota di masa pandemi pada pembelajaran di rumah. Alasannya? Mungkin kan sekarang banyak siswa yang di rumah, pasti kan pada penasaran bagaimana perubahan pembiayaan dari sebelum pandemi sama pandemi yang sekarang. Ya, boleh. Rencananya kamu akan melakukan wawancara atau pengambilan datanya dengan cara Mungkin berupa survei link ke teman-temannya tentang sebelum pandemi dan sesudah pandemi penggunaan kuotanya. Ya, boleh. Bagus ya. Kamu sekarang mau unjuk siapa? Mulai dari kelas lain, bebas saja. Audrey Malika, Bu. Audrey Malika, ayo mana Malika? Topik yang saya pilih itu bagaimana menganalisis bagaimana usaha siswa saat masa pandemi untuk menghadapi ujian, Bu. Usaha siswa untuk menghadapi ujian di masa pandemi. Nanti proses yang kamu lakukan bagaimana cara pengambilan datanya? Dengan menanyakan pada teman-teman saya, Bu, bagaimana pandangan mereka. Sekarang saya mau nunjuk, Bu. Makanya saya katakan, ketika kamu membuat rancangan ini, kamu harus menggunakan teknik SMART. Yang pertama, kamu harus analisis dulu dengan topik ini kamu mampu nggak? Ada nggak sumbernya? Lalu yang kedua, itu sesuai dengan kemampuanmu, hasil kerja kerasmu. Dan yang ketiga, kamu bisa bekerja sesuai dengan tepat waktu. Dan yang keempat, kamu bisa mempertanggungjawabkan hasil dari tugasmu. Seperti biasa, tugasnya itu nanti dikumpulkan, boleh gambar dalam bentuk video atau vlog. Durasinya kurang lebih 15 menit. Boleh artikel, mind mapping, audio, komik, dan lain-lain. Kita masuk ke penutup, kita refleksi dulu. Siapa yang berani untuk menyampaikan atau menyimpulkan hasil pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Penelitian adalah suatu proses penyelidikan atau analisis suatu kasus untuk memperoleh data yang didapatkan melalui studi kasus, eksperimen, atau survei. Menurut saya pembelajaran hari ini lebih menyenangkan dari sebelumnya karena di saat saya tidak paham materi, saya bisa bertanya langsung, kemudian langsung diberikan contohnya dan dipraktekkan bagaimana. Dan saya menjadi lebih paham jika belajar melalui Vicon. Karena ketika diskusi, terkadang saya tidak paham apa yang dibahas oleh teman. Tuliskan di selembar kertas. Kalau yang tidak bisa di depan kamera, silakan kamu tulis di chat. Gambarkan, tuliskan perasaan kamu hari ini. Kita mengenal perasaan dong. Ya, kita melatih mengenal perasaan, mengenal emosi. Baru muncul. Nah, sekarang ambil lembaran kertas yang baru. Lembaran kertas yang baru. Sudah, tuliskan satu kata hal positif yang menunjukkan diri kamu.
ambil kertas yang baru, tuliskan satu tindakan positif yang akan kamu lakukan setelah kamu fikoh. Sampai jumpa, selamat pagi, terima kasih untuk hari ini. Nah, oke, saya tutup ya. Nah, bagaimana Bapak Ibu Guru, pembelajaran yang saya sajikan sangat menyenangkan dan berdampak kepada siswa kan? Ya, begitulah pembelajaran berdiferensiasi kompetensi sosial dan emosional. Sebelum saya mengenal pembelajaran ini, saya sangat kesulitan untuk menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga terkadang saya emosi melihat siswa yang tidak ingin dan tidak mau mengikuti pembelajaran secara daring maupun secara tatap muka. Setelah saya mengenal pembelajaran ini, saya lebih santai dan siswa lebih bersemangat untuk belajar. Karena pembelajaran yang saya hasilkan sudah berdampak kepada siswa dan saya juga bisa menerapkan teknik-teknik yang dapat menunjang kompetensi emosional dan kompetensi sosial siswa. Saya akan terus melakukan refleksi dan memberikan perbaikan pembelajaran agar pembelajaran saya terapkan selalu berdampak pada siswa dan sampai merdeka belajar dan terciptalah profil belajar dan Mari Bapak Ibu Guru, mulai sekarang lakukan perubahan dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Ingat, itu dimulai dari diri sendiri. Kita tidak akan mencapai tujuan kalau kita tidak mulai dari Oke, Bapak Ibu Guru, yang pembelajaran saya dapat lakukan. Sudah ada bertemu kembali di video-video selanjutnya.